Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainul Hasan, APMSI. Yang saya hormati Kasubag TU, Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurniadewi, SPD, MPD, dan Ibu Risya Silvana, SSTPMAP, para pengawas, para pengurus MKKS, SMA, SMK, baik negeri dan swasta, seluruh kepala sekolah, SMA, SMK, dan SLB, baik negeri atau swasta, para arsipalis ahli muda, rekan-rekan staf KCD, dan para peserta rapat mingguan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara rapat mingguan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengawali rapat mingguan pagi hari ini, kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Jaipong dari SMAN 1 Pedes.
Baiklah, menginjak ke acara inti yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab akan dipandu oleh aksessoris ahli muda dari SMKN 1 Cilemaya. Kepada Ibu Epi Puspita Ningrum, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yati untuk waktu dan kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, ada sedikit pantun. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menempuh pacar. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillah la wala wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat mengikuti rapat mingguan secara virtual. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izin menyampaikan Bapak Ibu, nanti di rapat mingguan hari ini ada sosialisasi dari Resindu Yogyakarta tentang program Sobat CNBT. Baiklah Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Ai Nur Hasan APMSI selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang terhormat Bapak Rizky Widya Pratama SE selaku Kasubag TU Cabang Dinas Wilayah 4, yang terhormat Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD selaku Analis Kebijakan Ahli Muda tingkat SMA SLB, yang terhormat Ibu Risu Silvana SSTP selaku Analis Kebijakan Ahli Muda tingkat SMK, yang terhormat Bapak Ibu pengawas Cabang Dinas Wilayah 4, yang terhormat Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, baik negeri maupun swasta secabang Dinas Wilayah 4, yang terhormat Arsiparis Ahli Muda secabang Dinas Wilayah 4, yang terhormat Bapak Staf TU Cabang Dinas Wilayah 4. Baiklah Bapak Ibu, rapat mingguan hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2023 akan segera dimulai. Dengan mendengarkan paparan dari narasumber kita, mohon izin menyampaikan untuk Pak Kasubag tidak bisa bergabung di mingguan hari ini. Beliau sedang melaksanakan kegiatan yaitu rapat sinerginitas pendapatan di Bapeda Karawang. Mohon izin Bapak Ibu narasumber sudah ada di ruang Zoom. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Jelas. Bagus, jelas. Terdengar Bu. Terdengar. Oh iya, baiklah Bapak Ibu. Jelas, mantap. Mohon maaf, mungkin Bu Risha sudah hadir? Hadir Bu. Oh iya. Ibu, mangga untuk pemaparan materinya bisa dimulai sekarang, Bu. Baik. Terima kasih, Ibu. Ya, nuhun Bu Evi. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten mute. Unmute Bu Risha. Antena teu aya, Bu. Hilap. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Ibu Analis, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Arsiparis dan juga staf cabang dinas yang hadir di rapat mingguan pagi hari ini. Sedikit saja mungkin ya, karena nanti ada Bu Santi yang akan coba memaparkan dengan bahasa asing ya. Nanti Bu Santi yang akan memaparkan sesuatu. Baik, Bapak Ibu semua,
khususnya untuk SMK nih mohon izin bahwa bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengadakan lomba cipta lagu Mars SMK Jabar Juara. Mohon izin Pak KCD, surat ini sudah di-share agar semua SMK di KCD wilayah 4 untuk mengikuti lomba cipta lagu Mars SMK ini. Nanti syarat dan ketentuannya akan kita share hari ini. Namun sesuai arahan Pak KCD, kami pun sudah menunjuk beberapa sekolah yang sifatnya mungkin wajib ikut, yaitu sekolah-sekolah yang memang kemarin masuk ke dalam 10 besar lomba lagu Jabar Juara gitu ya Pak. Jadi nanti mohon arahan juga Pak KCD barangkali ada saran dan tambahan. Tentunya kami menginginkan seluruh SMK yang ada di cabang dinas wilayah 4 baik negeri dan swasta ikut berpartisipasi dalam lomba cipta lagu Mars SMK yang dimana nanti pemenangnya itu akan tentunya lagunya akan dijadikan Mars SMK di Jawa Barat. Untuk syarat dan ketentuannya tentunya akan kita share. Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu bahwa peserta dari lomba cipta lagu Mars ini adalah guru, pelajar, atau kolaborasi antara guru dan pelajar. Jadi pesertanya adalah mereka-mereka itu ya, guru, pelajar, atau kolaborasi. Dan setiap peserta hanya boleh mengirimkan satu karya lagu, artinya guru satu, mungkin pelajar satu, dan kolaborasi satu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk syarat dan ketentuannya tentunya ada di di surat yang akan kita share. Dan ini masih ada 10 hari ke depan karena batas waktu pendaftaran itu tanggal 24 Februari dan tentunya Bapak Ibu nanti mengirimkan kedua link ya seperti biasa, link ke panitia dan juga link ke cabang dinas. Untuk apa? Agar kita bisa mempublis juga hasil karya dari sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk bisa di-update di YouTube KCD wilayah 4. Itu ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini mungkin setelah rapat mingguan ini sesuai arahan dari pimpinan, kami akan mencoba memberikan sedikit pengarahan terkait sekolah-sekolah yang tahun ini akan melaksanakan akreditasi, dari mulai bagaimana cara pengisian dia, teknis pengisian sispenanya, terus takutnya masih ada yang salah-salah atau masih ada yang bingung, tentunya nanti dipandu langsung oleh Ketua MKPS SMK yaitu Pak Ajim. Insya Allah akan dilaksanakan hari ini secara daring ya melalui Zoom meeting. Nah, kami harap Bapak Ibu agar hadir, tentunya menghadirkan juga para operator dari Bapak Ibu ya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar nanti pada saat akreditasinya. Itu saja barangkali dari saya, Bapak dan Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa yang sudah memaparkan pemaparannya. Yaitu tentang SMK bidang PMSK mengadakan lomba Mars cabang dinas, lomba cipta lagu Mars SMA di Jawa Barat. Ketentuannya mungkin akan ketentuan akan di-share, terus peserta itu terdiri dari guru, pelajar, dan kolaborasi antara guru dan pelajar. Mungkin itu pemaparan dari Bu Santi, Bu Risa. Kemudian pemaparan yang kedua dipaparkan oleh Bu Santi Kurnia Dewi, SPD, MPD, selaku analis kebijakan ahli muda tingkat SMA. Mangga Bu Santi, untuk waktunya kami persilakan. Turnun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezekinya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Walaupun hari ini cuaca tidak mendukung untuk beraktivitas karena memang di luar hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna untuk kita melakukan silaturahmi pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya pun tercurah pada kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu peserta rapat, pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan APM MSI. Yang saya hormati Ibu Risa Silvana selaku analis kebijakan ahli muda Cabang Dinas Wilayah 4 yang membidangi SMK, Bapak Rizky Pratama SE selaku Kasubag di Cabang Dinas Wilayah 4. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengawas di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA SMK SLB yang sudah hadir pada Rumjuk ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Arsiparis dan juga staf tenaga administrasi yang ada di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 4. Ada beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama bahwa izinkan saya share screen. Mohon izin, ya, Bapak Ibu, Cabang Dinas Wilayah 4 sudah melakukan atau sudah memberikan instruksi di beberapa tahun ke belakang terkait dengan sebuah program yang tentunya program ini kalau dilihat sangat bermanfaat. Oleh sebab itu, saat ini kami mengharapkan bahwa program ini akan ditindaklanjuti kembali. Bentuk program yang sudah dilakukan adalah bagaimana di setiap satuan pendidikan itu bisa melaksanakan 1 hari berbahasa Inggris, gitu Bapak dan Ibu. Mohon izin saya belum bisa. Oke, siap. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu. Oke, programnya adalah ODEP. Disingkatnya ODEP mungkin ya. One Day English Program. Nah, One Day English Program ini adalah sebuah program yang dikeluarkan Cabang Dinas Wilayah 4 pada tahun 2019. Kalau saya baca di surat ini tahun 2019. Saya juga belum lahir di KCD Wilayah 4. Sama dengan Bu Risa juga belum lahir. Tetapi berdasarkan arahan Bapak Kepala Cabang Dinas, maka mohon ditindaklanjuti kembali program ini di setiap satuan pendidikan. Berdasarkan surat yang keluar dari Cabang Dinas Wilayah 4 di tahun 2019 ini, Bapak dan Ibu, tentunya memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu bagaimana setiap orang mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Minimal Bapak dan Ibu menyapa lah, saling menyapa menggunakan bahasa Inggris, itu minimal ya. Dan alat komunikasi yang memang digunakan adalah bahasa. Salah satunya bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda sebagai bahasa kita di Jawa Barat, tetapi ada bahasa asing yang bisa menjadikan sebuah alat untuk mempersatu bangsa juga. Nah, sasarannya siapa yang menjadi sasaran sebetulnya di sini adalah kalau dulu mungkin ya program ini hanya digulirkan sasarannya adalah siswa, tetapi kami mengharapkan bahwa sasaran untuk saat ini adalah bukan hanya siswa, tapi yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik, yaitu guru, tenaga kependidikan, tentunya peserta didik, dan juga warga sekolah yang lain, seperti misalnya penjaga warung atau kantin. Nah, orang-orang yang ada di satuan pendidikan, termasuk stakeholder. Para pengawas yang hadir ke satuan pendidikan juga pada saat itu jika memang hari berbahasa Inggris, ya kita gunakan sebisa-bisa mungkin kita menggunakan bahasa Inggris. Sama-sama kita akan belajar bersama Bapak dan Ibu. Nah, seperti apa Bapak dan Ibu implementasi yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Nah, implementasinya program
ODEP ini, program One Day English ini, waktu pelaksanaan kegiatan diserahkan atau diserahkan kepada satuan pendidikan. Silakan satuan pendidikan membuat program kapan melaksanakan kegiatan One Day ini atau hari berbahasa Inggris ini. Apakah hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis maupun Jumat, tergantung dari program yang akan dibuat oleh setiap satuan pendidikan. Kami mengharapkan setiap satuan pendidikan memiliki inovasi dan kreativitas. Bentuk kegiatannya bukan hanya ketemu, menyapa, dan lain sebagainya, tetapi mungkin apa yang bisa mempercepat proses berkomunikasi dalam menggunakan bahasa asing tersebut. Bisa jadi ada beberapa hal yang bisa kita sikapi atau kita lakukan. Misalnya kita menempel kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk bahasa Inggris di setiap sudut atau bagian yang memang sering terlewati oleh masyarakat atau oleh anggota warga sekolah ataupun pihak luar, sehingga dengan sendirinya akan mempermudah proses penguatan kompetensi berbahasa Inggris untuk semua warga satuan pendidikan. Nah, kami mengharapkan juga implementasinya akan nanti menjadi budaya gitu. Bukan hanya sebatas sekarang menjadi program, tetapi itu menjadikan sebuah budaya bahwa dengan budaya menggunakan bahasa asing salah satu bentuk bahasa berkomunikasi, maka ini akan menjadikan nilai plus baik untuk anak-anak kita, untuk guru-guru, untuk tenaga administrasi ataupun para kepala sekolah yang ada di setiap satuan pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu, siapa yang menjadi leader? Siapa yang menjadi leader untuk program tersebut? Nah, karena memang ini bahasa Inggris, mungkin bisa yang menjadi leader ini adalah guru bahasa Inggris lewat MGMP. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu, ada guru-guru yang bukan guru bahasa Inggris, tetapi memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan peduli terhadap bahasa Inggris ini. Maka guru-guru tersebut atau tenaga administrasi yang memang memiliki kemampuan bisa dilibatkan sebagai leader pada proses kegiatan ODEP ini. Kemudian Bapak Ibu, kita juga melibatkan siswa pencinta bahasa Inggris atau siswa yang biasanya tergabung di School English Club. Nah, di eskul ini biasanya kan anak-anak yang memang mencinta mata pelajaran gitu, khususnya misalnya bahasa Inggris. Nah, kita akan jadikan sebagai agent of change. Jadi sebagai agen perubahan. Karena biasanya antar siswa akan mudah mempengaruhi siswa-siswa lain sehingga ini akan mempermudah dan mempercepat proses penguasaan berbahasa atau berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Adapun Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa sampaikan bahwa apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara membuat English Day ini bisa terlaksana gitu ya. Bagaimana cara membuat English Day ini bisa terlaksana. Nah, how to make English Day works. Jadi apa saja yang bisa langkah apa saja yang bisa dilakukan supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah form the core team. Jadi bagaimana satuan pendidikan nanti membentuk tim. Ya tadi yang kita sebutkan bahwa timnya itu sendiri adalah guru bahasa Inggris atau guru tenaga administrasi lain yang memang memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa dan nanti membuat panduan atau membuat strategi yang akan dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, panduan atau juknis ataupun strategi yang akan dilakukan itu disusun oleh tim inti ini. Nah, kemudian dibentuklah form the super learning team, atau Bapak Ibu bisa menamakan yang lain, misalnya agent of change gitu ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai form the super learning ini atau bentuk tim pembelajaran super ini adalah anak-anak Bapak dan Ibu yang memang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan dia mempengaruhi ya, mempengaruhi atau bisa memberikan layanan pada peserta didik yang lain. Membantu peserta didik yang lain. Sampah banyak. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Heru di-mute dulu. Pak Heru dari Muhammadiyah Subang.
Ya, oke, makasih Pak Heru. Nah, itu yang bisa kegiatan yang kedua atau langkah yang kedua yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti antara tim inti akan meng-hire anak-anak yang menjadi agen perubahan atau agent of change ini adalah menyampaikan strategi-strategi atau mungkin bahkan bisa berkolaborasi dengan anak-anak bagaimana cara yang tepat untuk bisa melakukan kegiatan English one day ini. Kemudian decide the weekly English contents, tentukan kontennya. Konten bahasa yang digunakan apakah per minggu gitu ya, apakah nanti per 2 minggu, silakan Bapak dan Ibu kontennya untuk minggu pertama ini apa, minggu kedua ini apa dan seterusnya. Bapak dan Ibu silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan juga latar belakang yang ada di setiap satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu choose the target. Jadi pilih target. Nah, yang dimaksud memilih target tadi, target kita bukan hanya siswa Bapak dan Ibu, tapi kami menginginkan semua warga sekolah juga bisa terlibat. Insya Allah mudah-mudahan Bu Risa juga sangat antusias dengan program ini. Kita juga akan mencoba mungkin di cabang dinas wilayah 4. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menggunakan bahasa asing dalam sebuah komunikasi. Tentunya ini juga akan menambah pengetahuan dan kompetensi kita masing-masing. Saya juga akan belajar banyak dari Ibu Risa yang sudah mahir gitu ya, berbahasa Inggris yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu, do the training for the speaking partner to be. Jadi lakukan pelatihan untuk menjadi mitra bicara. Jadi artinya di dalam program itu maka ada kegiatan-kegiatan yang bisa saling melakukan proses berlatih gitu. Apakah nanti kelompok kecil si agen perubahan ini akan menjadi tutor sebaya dalam lingkup-lingkup kecil ataupun nanti akan ada menghadirkan narasumber yang bisa memberikan public speaking gitu ya untuk bisa menambah pengetahuan berkomunikasi bahasa asing dengan baik. Kemudian arrange English speaking control card. Nah, ini dibutuhkan Bapak dan Ibu. Jadi ada alat kontrolnya. Bagaimana kita bisa memantau ketercapaian progres program OED ini dengan menggunakan kartu kontrol berbicara bahasa. Nanti mungkin ada komunikasi. Apabila siswa berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu, maka ada catatan. Oh, anak ini sudah melakukan A, melakukan B, dan poinnya apa. Semakin banyak poin yang didapatkan, ini akan menambahkan, bisa kita tambahkan dalam penilaian mata pelajaran bahasa Inggris, ataupun penilaian dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tentunya bahasa asing itu juga penunjang untuk bisa berkomunikasi. Apabila dia bisa berkomunikasi bahasa asing dengan baik, maka diharapkan juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita itu juga menggunakan dengan baik. Nah, alat kontrol inilah yang menjadi guidance Bapak dan Ibu atau tim untuk bisa mengontrol keterlaksanaan program OED ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya dengan adanya tadi poin-poin tadi kita bisa memberikan reward. Jadi set the reward. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan reward apakah per minggu, per bulan, per semester untuk memberikan reward. Siapa yang sudah mengalami progres yang signifikan. Tentunya progres itu Bapak dan Ibu sekecil apapun kita harus berikan rewardnya bagi anak-anak kita, bagi warga sekolah yang sudah bisa melaksanakan program yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang terakhir adalah do the monitoring and evaluasi. Jadi evaluation, lakukan pemantauan dan evaluasi. Program ini tentu tidak hanya sesaat, program sesaat yang kami harapkan, tetapi berkesinambungan. Oleh sebab itu perlu ada controlling. Nah, tim inilah yang nanti akan membagi bagaimana proses monitoring dan evaluasi, termasuk kepala sekolah dan guru-guru yang ada di setiap satuan pendidikan. Nah, ini adalah bagaimana bisa mensukseskan kegiatan ODEP ini di setiap satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, ini contoh dari kartu kendali yang memang sudah pernah disampaikan di tahun 2019. Tetapi karena kondisi COVID-19 yang menyebabkan program ini menjadi tertunda atau tidak bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan di tahun ini
kegiatan ini bisa dilaksanakan, dan kami berharap Bapak Ibu selaku guru bahasa Inggris di setiap satuan pendidikan bisa menindaklanjutinya bersama-sama dengan kepala sekolah masing-masing untuk bisa membuat program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di setiap satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu adalah program pertama atau informasi pertama yang saya sampaikan. Informasi kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan SMA ya Bapak dan Ibu, keluarnya SK surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait dengan, sebentar, saya share screen lagi. Bapak Ibu bisa terlihat? Enggak, Bu. Bisa. Sudah? Bisa, Bu. Oke, siap. Terkait dengan penilaian sumatif akhir. Ada dua ya Bapak dan Ibu, ada penilaian sumatif akhir jenjang dan penilaian sumatif akhir tahun. Nah, pada surat edaran ini yang keluar di tahun 2022 ini, awal tahun 2022, yaitu surat edaran distrik nomor 2402 garing PK.07/bid.psma, Bapak dan Ibu. Di situ disampaikan terkait dengan landasan hukum untuk adanya edaran ini. Maka Bapak dan Ibu bisa lihat landasan hukumnya, ada undang-undang, ada permen terkait dengan SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan juga pedoman penerapan kurikulum. Nah, ini adalah merupakan acuan bagi satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan penilaian. Baik penilaian sumatif akhir jenjang yang ini dulunya adalah ujian sekolah. Nah, untuk di SMA namanya menjadi penilaian sumatif akhir jenjang. Nah, penilaian sumatif akhir jenjang ini adalah sebuah kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi oleh sekolah, merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang dulu merupakan ujian sekolah. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar ini, Bapak dan Ibu, adalah untuk kelulusan. Bagaimana caranya adalah membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau mungkin pada kurikulum 2013 menggunakan KKM yang sekarang sebetulnya KKM itu dirubah menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, harus melihat progres pencapaian hasil belajar siswa ini dari pencapaian tujuan pembelajaran di setiap capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang ada di setiap mata pelajaran. Nah, kegiatannya Bapak dan Ibu tentunya di semester genap. Apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, yang perlu diperhatikan, mohon maaf, bahwa penilaian sumatif akhir jenjang ini dapat dilakukan Bapak dan Ibu berupa tes tulis, tugas unjuk kerja, bisa berupa praktek, produk, proyek, ataupun portofolio, atau kombinasi tes tulis dengan proyek, tes tulis dengan praktek, tes tulis dengan portofolio, itu secara teknisnya dikembalikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, nanti satuan pendidikan harus membuat program. Apakah penilaian sumatif akhir jenjang ini untuk mata pelajaran misalnya PAI akan dilaksanakan tes tulis kah? Atau tes tulis dan praktek kah? Atau hanya praktek saja? Atau hanya produk saja? Dan seterusnya. Itu akan dilihat dan itu akan masuk dalam program satuan pendidikan. Sehingga bisa jadi satuan pendidikan yang satu dengan yang lain akan berbeda dalam melaksanakan penilaian sumatif akhir jenjang ini. Nah, apabila Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya satuan pendidikan harus melewati tahapan mekanismenya. Yang pertama tadi menyusun program,
ya Bapak dan Ibu, menyusun kisi-kisi, baik itu kisi-kisi penilaian akhir berupa tes tulis, praktek, proyek, portofolio, itu harus ada yang namanya kisi-kisinya. Menyusun soal sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cantumkan di dalam program. Kalau dia berupa soalnya adalah tes tulis, ya berarti soalnya adalah berupa tes tulis. Tetapi kalau proyek, soal proyeknya apa, soal prakteknya apa, dan harus jelas. Bagaimana cara melakukan proses penilaiannya tertuang di dalam SOP pada program penilaian sumatif akhir jenjang ini. Kemudian melaksanakan ujian, artinya melaksanakan penilaian, Bapak dan Ibu melaksanakan analisis hasil penilaiannya, menyusun laporan evaluasinya, dan melaporkan kepada cabang dinas, kepada dinas pendidikan melalui cabang dinas. Jadi hasil akhir penilaian ini dilaporkan pada kami sebagai cabang dinas wilayah 4. Terlepas Bapak dan Ibu saat melakukan proses pembuatan kisi-kisi, karena ini memang kewenangan satuan pendidikan, maka yang lebih tahu kondisi satuan pendidikan, bagaimana anak-anak di satuan pendidikan adalah satuan pendidikan itu. Sehingga alangkah baik dan tepatnya bahwa penyusunan kisi-kisi ini dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, jadwal pelaksanaan penilaian akhir, mohon maaf, di poin 5 ini ada revisi, bukan ujian sekolah, tapi penilaian sumatif akhir jenjang itu pada rentang waktu 13 sampai 31 Maret 2023. Jadi silakan satuan pendidikan mengembangkan atau membuat kegiatannya di jadwal antara 13 sampai 31 Maret. Kemudian Bapak dan Ibu, penentuan kelulusan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi anak-anak didik kita ini tentunya sudah melewati semester 1, 2, 3, 4, dan 6. Oleh sebab itu dinyatakan bahwa mereka menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kemudian memperoleh nilai baik atau perilaku minimal baik. Mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang berarti semua anak wajib mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang ini. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu bagaimana mampu mensosialisasikan ini pada anak-anak kita, bahwa bukan berarti bahwa tidak adanya ujian nasional, maka satuan pendidikan tidak melakukan penilaian akhir sebagai alat ukur penentuan kelulusan di setiap satuan pendidikan. Penetapan kriteria kelulusan, penentuan kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Guru, dan ini mohon Bapak dan Ibu juga tertuang di kurikulumnya atau kurikulum tingkat satuan pendidikannya atau KOS-nya, sehingga nanti jelas apa kriterianya, berapa pencapaian minimal dan seterusnya tertuang dan disepakati oleh rapat Dewan Guru. Adapun penilaian sumatif akhir tahun ini langsung disebut dengan kalau dulu adalah PAS, penilaian akhir sekolah Bapak dan Ibu, PAT yang dulunya PAT, maka menjadi penilaian sumatif akhir tahun. Ini juga sama Bapak dan Ibu, tidak jauh berbeda, dapat berdasarkan penilaian sumatif yang dilaksanakan di akhir tahun pelajaran, tetapi mempertimbangkan progres yang dilakukan oleh peserta didik. Bisa tes tulis, tes lisan, kemudian juga bisa berupa kinerja, praktek, proyek, produk, dan ataupun kombinasi. Secara teknis ini pun dikembalikan ke satuan pendidikan dalam mengkondisikannya, sesuaikan dengan kebutuhannya, dengan kondisi satuan pendidikan, apakah anggarannya memenuhi untuk bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan tersebut, atau cukup dengan melaksanakan beberapa poin yang ada di cara atau teknik penilaian yang bisa dilakukan. Nah, penilaian akhir tahun ini, Bapak dan Ibu, berlangsung tanggal 5 sampai 17 Juni 2023. Itu kisaran kegiatan untuk PAT-nya. Penentuan kenaikan kelas tentu memiliki keluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas, maka penentuan kriteria kenaikan kelas pun harus tertuang di dalam kurikulum di setiap satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, ini menyampaikan kalender pendidikan distrik Provinsi Jawa Barat pada bulan ini dan sampai bulan Juli.
sudah terlewati sampai tanggal 9 ya Bapak dan Ibu masuk sekolah tanggal 9, 22 libur Imlek, 22 Januari sudah, 18 Februari adalah Isra Mi'raj, 22 Maret Hari Raya Nyepi, 6 sampai 11 penilaian tengah semester, 2 untuk kelas 10 dan 11, 13 sampai 31 pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang, 21 sampai 23 adalah penilaian libur awal Ramadan, 27 Maret sampai 14 April adalah kegiatan pertumbuhan budi pekerti, penumbuhan budi pekerti, 7 April wafat Isa Al-Masih, 1 Mei libur hari buruh, 17 sampai 29 April adalah perkiraan libur hari raya Idul Fitri. Nanti mungkin ada edaran lebih lanjut dari SKB 5 Menteri biasanya. 18 Mei libur kegiatan Isa Al-Masih, 18 Juni libur hari Waisak, 1 Juni libur hari Pancasila, 5 sampai 17 Juni penilaian akhir tahun di kelas 9 untuk kelas 10 dan 11. 23 Juni penetapan rapot semester genap. Tanggal 23 atau 24 adalah pembagian rapot. Nah, ini Bapak dan Ibu sebagai gambaran kalender pendidikan distrik Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak dan Ibu mohon sikapi bersama kegiatan-kegiatan yang ada di setiap satuan pendidikan. Mohon Bapak Ibu bisa memantau selaku kepala sekolah, memantau kegiatan anak-anak didik kita. Karena semua kegiatan anak-anak didik kita ini menjadi tanggung jawab selaku kepala SMA dan guru-guru selaku pembimbing di setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh siswa harus dalam pantauan Bapak dan Ibu sehingga tidak keluar dari regulasi yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa yang telah dipaparkan oleh Ibu Santi yaitu satu masalah program ODP, yaitu untuk pembiasaan satuan pendidikan untuk berbahasa Inggris. Yang kedua yaitu tentang surat edaran tentang surat edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait dengan penilaian sumatif dan akhir. Ada 2 yaitu akhir jenjang dan akhir tahun. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ai Nur Hasan, APMSI selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 4. Mohon izin ya. Bapak, sudah boleh, ada ya. Di ruang Zoom. Ada. Mangga Bapak ya. Untuk menyampaikan paparannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, Ibu Analis, Pak KTU, rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah, arsiparis, staf TU, dan para peserta rapat yang hari ini bisa bergabung dengan kita semua. Terima kasih sudah tetap hadir di setiap rapat Selasa ini. Mudah-mudahan ini terus dilakukan. Dan walaupun rekan-rekan ada kesibukan, diharapkan bisa mewakilkan. Kepala sekolah bisa mewakilkan ke Wakasek atau ke guru BK ya. Sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan bisa betul-betul menyebar ke seluruh sekolah. Karena dalam beberapa kasus, sekolah mempertanyakan lah gitu ya bahwa tidak ada pembinaan dari cabang dinas. Jadi pengertian pembinaan yang pasti kita melakukan pembinaan melalui pengawas, karena pengawas adalah perpanjangan tangan dari cabang dinas sehingga yang dipastikan itu pasti dilakukan. Yang kedua, cabang dinas juga melakukan melalui berbagai bentuk, ada rapat seperti ini atau rapat-rapat yang sifatnya terbatas ya. Tinggal mungkin bagaimana rekan-rekan manajemen sekolah bisa mengantisipasi dan memaksimalkan di tengah-tengah berbagai kesibukan yang ada di sekolah. Itu ya. Beberapa hal yang saya kira perlu dipertegas. Ya, pertama terkait dengan penilaian sumatif akhir tahun dan akhir jenjang.
tolong nanti rekan-rekan dicek kembali di KTSP. Jangan sampai kita melakukan penilaian sumatif air jenjang pola portofolio kombinasi dengan tertulis, ternyata di KTSP hanya tertulis saja gitu ya. Tolong dievaluasi, dicek ya. Bila perlu memang kalau memang tidak sinkron, ya pilihannya apa, implementasi yang disesuaikan dengan KTSP atau KTSP-nya yang direvisi. Mana yang paling memungkinkan, yang paling ideal, silakan. Masing-masing sekolah yang harus mengukur sendiri. Nanti rekan-rekan pengawas, silakan dicek ya sebelum masuk ke proses penilaian sumatif. Apakah di KTSP seperti apa, kemudian lakukan persiapan sehingga sumatif di tiap sekolah bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, dipastikan setiap sekolah menyusun kisi-kisi. Nanti MGMP internal sekolah berdiskusi ya di internal MGMP satu sekolah saja. Jangan sampai kisi-kisi yang disampaikan, soal-soal yang tertulis khususnya ya, yang disampaikan oleh guru satu dan yang lainnya, ada yang keluar dari materi yang pernah disampaikan oleh tiap guru masing-masing. Termasuk juga bukan hanya tentang tes tulis, tentang portofolio, tentang praktek, itu juga harus dibuat kisi-kisi oleh rekan-rekan agar di internal sekolah punya batasan yang logis. Jangan sampai satu guru dengan yang lainnya memberikan soal atau ujian praktek atau menyusun portofolio yang sebenarnya tidak ada. Itu juga menjadi hal yang tidak valid ya. Kemudian juga kita harapkan MGMP tingkat kabupaten menyusun norma etikanya. Norma etika baik yang bersifat lokal, provinsi maupun bersifat nasional. Karena di beberapa waktu yang lalu, saya lupa ya, ada penilaian dalam bentuk diskusi yang dibahas apa? Tentang penyebaran paham komunisme. Silakan saja, tetapi harus betul-betul dijaga, jangan sampai itu menjadi ajang yang bersifat negatif. Harus betul-betul dikendalikan, sehingga prosesnya menjadi berjalan dengan baik, bukan malah berkontraproduktif ya dengan tujuan NKRI itu sendiri. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian juga ada juga yang soal-soal yang sifatnya tertulis, tetapi isinya tidak memperhatikan etika, norma, dan kelayakan. Misalkan soalnya siapa nama bapak lo, nah itu kan nggak pantas itu dijadikan sebuah soal. Sehingga seyogianya di tingkat kabupatennya MGMP menyusun norma etika, batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui oleh setiap sekolah. Kisi-kisi dibuat oleh masing-masing sekolah, tetapi norma etikanya tetap dipantau ya, jangan sampai melebihi yang apa yang harus dilakukan oleh setiap sekolah masing-masing. Baik itu tentang tertulis, baik itu tentang praktek, ataupun tentang portofolio. Misalkan praktek, ayo baru diajarin praktek tentang tanda kutip ya hal yang negatif, misalkan cara memaki orang, nah kan nggak boleh kan. Tapi terkesan tidak mungkin, tapi bisa terjadi kalau itu tidak diberikan warning oleh kita semua. Itu ya. Yang kemudian yang berikutnya tentang tadi program One Day English program yang sudah kita gulirkan tahun 2019, tetapi tidak bisa jalan karena terkendala pandemi. Kenapa tidak jalan? Karena One Day English program ini bukan pembelajaran di dalam kelas, tetapi pembiasaan di dalam lingkungan sekolah. Karena faktanya kita sekolah dari SMP ya, bahkan sekarang mungkin dari SD diajarin bahasa Inggris toh. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Bahasa Inggris itu ada mata pelajarannya. Tapi lulus SMA SMK masih kewalahan, masih keteteran. Apa yang terjadi? Ternyata kan yang betul bukan di pembelajaran saja, tetapi di kultur keseharian di dalam lingkungan sekolah. Satu orang berbahasa Inggris, yang lain ngetawakan. Akhirnya kan kepedeannya semakin menurun ya. Yang udah pede aja turun, apalagi yang nggak pede. Sehingga yang kita dorong adalah kultur pembiasaan di lingkungan sekolah, bukan di dalam kelas. Kalau di dalam kelas nanti repot, guru matematik kudu bahasa Inggris ya. Nanti gimana menjelaskannya? Lama-lama gurunya nggak mau ngajar gitu.
silakan dalam kelas itu menjadi otoritas seorang guru ya. Tetapi yang kita dorong adalah pembiasaan di lingkungan sekolah. Manakala anak-anak kita makan di kantin, ngobrol dengan ibu kantin pakai bahasa Inggris. Nggak mesti bahasa Inggris yang bagus, silakan saya dapatnya lah. Mau campur dengan bahasa Sunda, campur dengan bahasa Jerman, campur dengan bahasa Indonesia. Justru itu yang kita harapkan, pembiasaan. Ngobrol dengan satpam juga sama, ngobrol dengan OB, ngobrol dengan kepala sekolah, menghadap kepala sekolah, semuanya dikasih rekod. Semakin jenjang jabatan semakin tinggi, rekodnya semakin besar. Itu yang kita harapkan. Sehingga pembiasaan itu yang kita dorong agar selama 3 tahun di SMA dan SMK, anak-anak sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk komunikatif dengan rekan sejawatnya, ya, rekan sebaya, dengan para guru di luaran kelas, kemudian dengan komunitas lainnya di dalam lingkungan sekolah. Dan itu cukup dilakukan 1 hari dalam 1 minggu, sehingga tidak mesti tiap hari. Kecuali memang ada program khusus dari sekolah, silakan. Itu mohon diperhatikan, nanti Bu Santi surat edarannya diperbaharui, diedarkan kembali. Bila perlu ada yang kurang tepat, silakan bisa direvisi ya. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan, ini sudah bulan Februari, saya menduga masih ada sekolah yang belum menyusun RKHS 2023. Tolong nanti rekan-rekan pengawas di internal masing-masing direkap ya, sekolah binaannya mana aja, yang sudah menyusun RKS 2023 mana aja, yang belum tolong diingatkan, dibantu agar segera menyusun RKS 2023. Nah, ini udah Februari, seharusnya kan di bulan Desember. Karena sebentar lagi di bulan Mei, rekan-rekan sudah harus mempersiapkan menyusun ATSP 2023-2024. Sehingga waktu kita cukup pendek nih, kejar-kejaran, karena berbagai program juga satu sama lain saling melengkapi ya. Kadang-kala kalau kitanya ngelengah ya kelewat ya, jangan sampai kurikulum jadi nggak ada. Itu segera akan disiapkan. Dan yang terakhir tentang penyelenggaraan BOPD maupun BOS. Untuk rekan-rekan sekolah negeri dan swasta, kita sedang mempersiapkan penyaluran BOS 2023 tahap 1 dari kementerian. Untuk itu nanti Bu Herna agar lakukan verifikasi BOS 2022 dulu, apakah laporan-laporannya sudah valid. Kalau sudah lewat tahun, sudah cair BOS yang 2023, nanti lupa dengan laporan-laporan tahun 2022. Untuk itu silakan sekolah negeri maupun sekolah swasta dilakukan verifikasi penyusunan laporan BOS 2022, sekaligus juga sosialisasi tentang ketentuan penyelenggaraan BOS 2023. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan segera, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Silakan bisa dikoordinasikan dengan pengelola keuangan di distrik provinsi agar program satu sama lain saling menggenapkan. Kemudian terkait dengan BOPD sekolah negeri, kita sudah evaluasi di bulan Januari, alhamdulillah pelaporan BOPD di provinsi khususnya di cabang Dinas 24 termasuk tercepat penyelenggaraan pelaporan BOPD bulan Januari. Ini kita akan terus lakukan di bulan-bulan berikutnya supaya kita bisa lebih efektif dalam mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Untuk itu tetap beberapa ketentuan berlaku untuk sekolah. Yang pertama bahwa UP atau GU berikutnya akan dicairkan bagi sekolah yang tertib menyelenggarakan mengeksekusi BOPD. Misalkan kita sudah menentukan bahwa pembayaran non-PNS hanya boleh dibayarkan di bulan berikutnya. Kalau PNS kan dibayar gaji di muka, gaji dulu baru kerja. Tetapi kalau tenaga honor, kerja dulu baru gaji. Itu ya, mohon itu ditertibkan. Januari ya dibayarnya di awal Februari. Tetapi faktanya kan masih ada sekolah yang di pertengahan Januari, tanggal 20-an,
membayar gaji non PNS. Itu akan menjadi masalah kalau terus rekan-rekan lakukan. Yang berikutnya yang kita atur adalah bahwa tanggal 25 tiap bulannya itu batas akhir transaksi. Mengapa itu dilakukan? Agar 5 hari terakhir KCD bisa menyusun pelaporan. Yang terjadi kemarin masih ada beberapa sekolah yang transaksi lebih di tanggal itu. Sehingga pelaporan di KCD nggak pernah sinkron. Sekolah input, makan minum 2,5 juta sampai bulan di Januari sampai tanggal 28. Sementara di KCD sudah menutup di 2 juta. Sehingga akan nggak nyambung pelaporan. Itu akan mengganggu pencairan tahap berikutnya. Mohon kerjasamanya agar anggaran sekolah kita harapkan betul-betul bisa cair per bulan. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi cairnya 2 bulan sekali, bahkan bisa 3 bulan sekali. Sementara rekan juga berkali-kali kan komplain, nah bahasa gampangnya ya, harusnya BOPD cair tiap bulan. Tapi kan antara ucapan dan perbuatan tidak match. Ada ucapan yang nuntut tiap bulan, tapi perilakunya menghambat pencairan tiap bulan itu. Untuk itu, ya kita akan tegas-tegasan aja agar yang tertib, yang taat aturan bisa tiap bulan. Tetapi yang nggak tertib, ya silakan. Mau 2 bulan sekali silakan, mau 3 bulan sekali silakan. Rekan-rekan sendiri yang menentukannya. Itu mohon itu ditaati ya. Kemudian beberapa hal yang dikecualikan ya, misalkan kebutuhan wajib, listrik, telepon, air, itu silakan setiap bulan dicairkan. Kemudian pembayaran non PNS ya. Bagi yang bulan Januarinya sudah cair, Februari ya nggak akan dicairkan. Bahkan anggaran yang lain kita tunda, kecuali kebutuhan wajib tadi, listrik, telepon, air ya. Dan yang terakhir, saya sedikit kecewa lah dengan para, nggak tahu ini yang keliru siapa nih, operator di sekolah negeri, apa kepala sekolah yang tidak ada instruksi ke para operatornya. Saya sejak awal sudah memberikan beberapa catatan bagaimana memaksimalkan BOPD di wilayah 4. Clue-nya sudah kita sampaikan. Tujuannya tidak lain agar BOPD kita ini bisa maksimal angkanya. Saya pernah menyampaikan bahwa BOPD tahun 2023 tidak paket 12 bulan, hanya paket 7 bulan. Itu pun ada beberapa prioritas. Kalau anggaran sekolah yang kita minta kemarin adalah tolong kebutuhan antara BOS dan BOPD tolong itu dipisahkan. Kebutuhan wajib masukkan di BOPD. Listrik, telepon, air, internet itu kebutuhan wajib. Simpen di BOPD. Karena berapapun yang rekan-rekan minta, kita akan kasih uang itu. Tapi faktanya kan ada yang aneh gitu ya. Tahu mungkin nggak paham strategi itu. Ada sekolah yang menginput di BOPD kebutuhan listrik hanya 5 juta setahun. Padahal kalau minta 20 kita kasih gitu ya. 5 juta setahun. Mungkin selebihnya disimpan di BOS. Padahal kalau pengen BOPD-nya besar, kebutuhan wajib masukkan semua di situ. Disimpan di BOPD. Kalau ada membeli barang segala macam, belanja modal simpan di tempat lain. Misalkan di luar yang wajib tadi ya, simpan di BOS ya. Tetapi faktanya itu nggak dipahami. Tapi ya itu silakan kembali ke rekan-rekan. Sehingga mohon maklum kalau ada sekolah yang anggarannya pas-pasan ya. Karena rekan-rekan sendiri yang tidak memperhatikan apa yang perlu yang kita sampaikan baik ke kepala sekolah maupun ke para bendahara. Kan sangat disayangkan ada sekolah negeri yang hanya menganggarkan bayar listrik hanya 5 juta. Padahal kalau rekan-rekan minta 20 juta pun kita kasih. Ya kan ada hitungannya ya. Per bulan berapa tinggal kali 12 bulan. Kan seperti itu. Baru sisa uang itu kita untuk 7 bulan. Itu yang terjadi kemarin. Tapi itu pengalaman ya. Untuk itu tolong rapat-rapat seperti ini diperhatikan, dicatat. Bahkan untuk bisa mencatat kita sudah share di YouTube sengaja lah. Agar rekan-rekan betul-betul bisa mengulang kembali beberapa prinsip yang perlu diulang di sekolah masing-masing. Bahkan di grup-grup bendahara itu juga kita sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi pengalaman agar betul-betul komunikasi dan koordinasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat agar penyelenggaraan pendidikan di wilayah 4 tetap berjalan dengan baik dan optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk paparannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu penilaian sumatif akhir tahun dilihat dari KTSP harus disinkronkan dengan KTSP itu. Yang kedua, pastikan setiap sekolah bikin kisi-kisi melalui kumpulan MGMP, yaitu menyusunnya harus melalui etika dan kelayakan soal tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentang ODEP. Bukan pembelajaran di dalam kelas, tapi pembiasaan di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya, sasarannya untuk pembiasaan diri cara berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya yaitu mengingatkan untuk penyusunan RKS 2023 yang belum menyusun RKS 2023 untuk penyusunan KTSP. Dan selanjutnya tentang penyelenggaraan BOS dan BOPD 2022 untuk negeri dan swasta. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan ada sosialisasi dari Residu Yogyakarta. Dulu Bu, ada beberapa. Oh iya, mangga Bapak. Mangga Bapak. Ada, oh mangga ada. Bu Herna. Ada Pak, sudah siap. Oh ya, mangga Bu Herna untuk pemaparannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pak Kasubag TU Wilayah 4, Ibu Analis. Yang pertama Pak, izin menampilkan report laporan BOPD tahun 2022. Bu Rizka. Izin Pak, ini data dari kemarin Bintek di Bandung. Ini ranking dari laporan dari BPKAD Pak. Alhamdulillah KCD 4 itu ranking pertama dalam penggunaan SIPD BOPD Pak. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mensupport bendaharanya untuk penginputan laporan BOPD tahun 2022. Alhamdulillah KCD 4 itu mendapatkan ke-1 ya Pak. Lanjut Bu Rizka. Izin menyampaikan alur sistem BOPD penatausahaan tahun 2022 Pak. Untuk tahun 2023. Untuk tahun 2023 yang membedakan sekarang pada saat sekolah mengajukan nilai UP ke KCD itu harus sesuai dengan nilai total RAK KCD tiap bulan. RAK itu anggaran kas ya tiap bulan. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum mengajukan nota dinas ke KCD, tolong untuk dicek terlebih dahulu anggaran kas tiap bulannya berapa. Jadi ada beberapa sekolah juga yang katanya ditolak sama Bu Herna gitu. Karena itu tidak sesuai dengan jumlah anggaran kas tiap bulan untuk sekolahnya. Yang poin keempat nanti setelah sekolah mengajukan UP ke KCD, BPP KCD melakukan persetujuan nilai bulanan yang diajukan sekolah dengan mempertimbangkan saldo yang ada di kita sesuai kebijakan Pak KCD karena jika sekolah sudah melakukan pelaporan itu kita akan mencairkan kembali uang UP atau GU berikutnya. Terus sekolah melakukan penginputan tanda bukti belanja sesuai belanja yang dilakukan. Di poin 5 ini tolong Bapak Ibu tekankan kembali ke bendahara agar jangan sampai salah menginputkan kode rekeningnya. Misalnya harusnya menginputkan kode rekening SPPD malah menginputkan ke kode rekening lain. Karena jika ada sekolah yang melakukan
salah salah input rekening, kalau tahun 2022 itu bisa langsung kita tolak di KCD. Kalau tahun 2023 itu Pak KCD harus melakukan membuat nota dinas ke Disdik yang nantinya disampaikan ke BPKAD untuk melakukan penolakan nomor TBP yang salah. Jadi kalau sampai ada sekolah yang terjadi kesalahan itu nanti kami di KCD akan kesulitan untuk membuat laporan secara keseluruhan laporan BOPD. Yang keenam, BPP KCD melakukan validasi yang diajukan sekolah. Terus setelah saya melakukan validasi, sekolah itu membuat BKU. Terus sekolah mencetak BKU dan BKU, LPJ, dan lain-lain itu yang nantinya dibawa pada saat rekon dengan KCD. KCD akan melakukan rekon setelah sekolah menyelesaikan inputan TBP. Ini alur SIPD. Ini cetak dokumen penata usahaan. Jadi sekolah harus membawa mulai dari BKU, SPJ lengkap, DTH, rekap pajak, sampai ke buku pembantu bank yang harus dibawa sekolah pada saat rekon dengan KCD. Mungkin itu sekilas terkait apa itu SIPD tahun 2023. Izin Pak KCD, sudah ada beberapa sekolah yang sudah merealisasikan juga anggaran non-PNS untuk bulan Februari yang harusnya dibayarkan di bulan Maret, Pak. Assalamualaikum. Iya Bu Herna, Sebentar, untuk pemaparannya. Oh iya, mangga. Terkait SBU, Bu. Iya, iya. Sudah tampil belum? Udah tampil. Izin Bapak Ibu, saya sudah Pak Kasubag sudah menge-share SBU tahun 2023. Di sini saya hanya untuk menjelaskan kalau untuk honorarium jasa narasumber, moderator, mangga itu Bapak Ibu bisa mungkin dibaca. Di sini saya hanya menjelaskan yang pertama itu untuk SPPD. Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika membayarkan anggaran transport, kalau kegiatannya itu di luar kota ya, kalau kegiatannya di luar kota yang menyelenggarakannya itu provinsi, baik kementerian, kalau kegiatannya itu di hotel, walaupun di luar kota, Bapak Ibu harus membedakan apakah kegiatan itu full board atau full day. Kalau full board, Bapak Ibu itu hanya membayarkan 150.000 per orangnya. Kalau full board kegiatannya itu di hotel. Kalau full day itu hanya 105.000. Ya, itu kalau kegiatannya di luar kota dan tempat kegiatannya itu di hotel. Kalau Bapak Ibu memberikan transport, walaupun di luar kota, kegiatannya misalkan ada kegiatan pembinaan rapat kepala sekolah, kegiatannya di SMK 1 Karawang, kepala sekolah SMA 1 Subang itu pembayarannya 430.000. Berarti kalau tempat kegiatannya itu di sekolah, walaupun luar kota, berarti 430.000. Itu untuk SPPD ke luar kota. Jadi Bapak Ibu harus membedakan dulu tempatnya di hotel atau tempatnya itu di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di dalam kota, kalau kegiatannya itu 8 jam, berarti maksimal itu 170.000. Kalau maksimal 170.000. Tetap uang kalau pelaksanaannya kurang dari 8 jam itu hanya 100.000. Hanya 100.000. Tapi Bapak Ibu bisa memberikan tambahan
biaya, misalnya untuk tiket travel seperti itu semua ada di Juknis, ada di SBU tahun 2023. Mungkin untuk SBU lainnya Bapak Ibu bisa dibaca di grup ya. Yang saya sebutkan tadi terkait SPPD itu berlaku untuk negeri dan swasta. Yang ketiga, izin menginformasikan terkait SOP di keuangan Bapak Ibu, mohon diinfokan kepada bendahara gaji ataupun kepegawaian di satuan pendidikan. Bapak Ibu jika mau mengajukan misalnya untuk mengajukan KGB seperti itu, Bapak Ibu sekarang diajukannya dulu ke cabang dinas, itu nanti kami dari cabang dinas yang akan mengajukan ke Disdik. Jadi tidak bisa sekolah mengajukan masing-masing untuk contoh untuk kenaikan gaji berkala atau ada penambahan misalkan anak seperti itu, berarti mengajukannya ke cabang dinas. Jika ada sekolah yang mau konsultasi terkait keuangan, misal terkait pensiun atau apapun itu, Bapak Ibu harus membawa surat pengantar dari cabang dinas yang nantinya itu pasti diminta oleh keuangan provinsi. Mungkin itu saja Ibu, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu Herna atas paparannya. Dari paparan Bu Herna bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk SBU itu harus disesuaikan dengan tingkatannya, itu harus membedakan lokasi percadinya itu. Terus untuk yang berikutnya, untuk SOP di keuangan, untuk masalah kayak gaji berkala atau apa, itu harus melalui prosedur, melalui Cadin. Jadi tidak bisa langsung kita ke Dinas Pendidikan setempat. Jadi harus melalui prosedur, melalui Cadin. Mungkin itu paparan dari para narasumber kita. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi dari Residu Yogyakarta tentang program Sobat SNBT. Mangga dipersilakan untuk waktunya. Sudah ada di room Zoom kah? Soalnya saya ngecek ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak untuk pemaparannya. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf, suara kami jelas Ibu ya? Jelas Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kami dari Rasidu Center Yogyakarta menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ainur Hasan selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Jawa Barat, juga Bapak dan Ibu yang hari ini hadir dalam rapat koordinasi rutin rapat dinas berkenan menerima kami untuk kami menyampaikan sosialisasi kemitraan sukses SNBT, sehingga kami ingin hadir di wilayah KJD 4 di wilayah Purwakarta, Subang, dan Kerawang, itu untuk memberikan layanan tentang sukses SNBT dari Rasidu Yogyakarta. Untuk itu hari ini hadir di tengah-tengah kita saya Mas Gunadi, dipanggil Pak Gun, dan ada Mr. Simon. Mr. Simon ini penanggung jawab konten Rasidu tentang layanan SNBT. Kemudian ada dua rekan kami yang mengikuti acara ini. Ibu Santi selaku penanggung jawab di tingkat SMA kemarin yang kami sering koordinasi. Terima kasih atas waktunya. Hari ini Bapak Ibu, kita akan menyampaikan bagaimana kita dari pihak luar mitra memberikan layanan kepada seluruh sekolah yang sifatnya untuk sukses SNBT. Untuk itu, konten dan layanan akan disampaikan oleh Mr. Simon. Kemudian langkah kerjasama untuk kemitraannya,
kita sifatnya adalah untuk kegiatan bersama. Artinya kami memang tidak masuk sekolah satu persatu, tetapi kami melakukan kegiatan secara terjadwal bersama. Misalnya untuk kegiatan ini di wilayah Purwakarta itu hari dan bulannya bisa jadi sama, kemudian di Subang, di Kerawang itu sama, sehingga nanti kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama di sekolah masing-masing. Terkait juga pembiayaan Bapak Ibu, kita sudah hadir di Siplah, belanja resmi kementerian, sehingga nanti anggaran bisa diambilkan dari Siplah kalau memang Bapak Ibu sudah menganggarkan peningkatan kualitas mutu pendidikan lewat sukses SNBT, atau dengan dana lain yang memang mungkin bisa Bapak Ibu alokasikan ke sana. Untuk itu lebih jelasnya layanan kami persilakan Mr. Simon untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ainur Hasan dan Bapak Rizky, Bu Santi dan Ibu Isi, kami mohon izin untuk menyampaikan paparan. Silakan Mr. Simon. Terima kasih Pak Gun. Jelas suaranya Pak Gun ya, Bapak Ibu. Jelas, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu terkait dengan layanan produk dari Rasidu Yogyakarta. Oke, baik Bapak Ibu, Rasidu Yogyakarta alhamdulillah sudah ada di kurang lebih 20 provinsi di Indonesia, gitu kan. Dan hari ini kami berterima kasih sekali kepada Kacabdin wilayah 4 atas waktu yang diberikan kepada kami untuk hari ini bisa silaturahmi dan presentasi ke Bapak Ibu Kepala Sekolah ya yang ada di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang, gitu kan. Sekali lagi Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Rasidu Yogyakarta, gitu kan. Perincinya Bapak Ibu, kami ada 3 program unggulan. Yang pertama adalah ada asesmen diagnostik ya yang nanti diperuntukkan untuk siswa baru untuk penunjang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga bekerjasama di sisi asesmen diagnostik. Ya. Atau yang kedua ada penguatan literasi dan numerasi Bapak Ibu di asesmen nasional ya karena ini juga bagian penting ya yang lagi digalakkan oleh kementerian terkait dengan literasi numerasi peserta didik. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang tadi disampaikan adalah seleksi masuk perguruan tinggi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama yang kami sampaikan adalah bagaimana peran sekolah Bapak Ibu dalam penguatan ya daya saing kompetensi lulusan ya khususnya di perguruan tinggi negeri. Jadi Bapak Ibu sejalan dengan yang disampaikan oleh kementerian, gitu kan, tidak semua anak-anak itu mampu bimbel ya di luar, gitu kan. Jadi bagaimana peran sekolah, gitu kan, membuat melayani terus menyediakan ya fasilitas yang bisa dinikmati oleh siswa-siswi kelas 12 ya dari kalangan yang atas, menengah maupun bawah. Jadi peran sekolah memang sangat dibutuhkan, gitu kan? Karena nanti anak-anak bisa bersaing Bapak Ibu secara sama ya dengan kompetensi yang mereka miliki masing-masing. Maka kami dari Rasidu selama ini memang selalu bekerjasama ya dengan sekolah di lingkup MKKS Kota Kabupaten. Kan? Kalau kita lihat Bapak Ibu permasalahan di seleksi masuk perguruan tinggi itu kan banyak sekali ya terkait yang tahun ini mungkin terkait dengan perubahan aturan seleksi ya makin ketatnya persaingan masuk PTN, kan beban penguasaan materi ya tahun ini kebetulan tidak diujikan mata pelajaran atau TPA jadi anak-anak nanti akan lebih banyak di literasi numerasinya ya baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun penalaran matematika. Jadi Bapak Ibu pentingnya sekolah untuk memfasilitasi ya anak didik agar mereka juga mampu bersaing ya khususnya di Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang. Ya, kalau dari sisi sekolah tentu ada target ya Bapak Ibu bagaimana sekolah-sekolah di Purwakarta, Subang, Karawang itu bisa masuk di top 1000 ya menjadi bagian dari kebanggaan ya sekolah untuk tembus di top 1000 kan. Dan Bapak Ibu tentunya di program kami yang pertama adalah kita akan mencoba untuk memetakan ya potensi anak-anak atau siswa itu kan di mana pemetaannya tentu dari nilai-nilai ya yang akan diujikan ya seperti yang nanti diujikan di tesnya Kemendikbudristek ya untuk masuk perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu sekolah-sekolah mungkin juga sudah ya melakukan pendampingan belajar ya tapi Bapak Ibu bagaimana nilai itu bisa akurat ya karena nanti
di tes yang sesungguhnya itu kan kementerian memakai IRT, Bapak. Jadi satu anak nanti akan dibandingkan dengan anak lainnya. Sehingga Bapak Ibu semakin banyak pembanding, maka hasilnya akan semakin akurat. Nah, jadi ini penting. Ya, jadi antara anak yang dibandingkan di satu sekolah dengan anak yang dibandingkan di satu kota kabupaten, dengan anak yang dibandingkan di satu provinsi dan provinsi sekitarnya, itu nanti nilai IRT-nya itu akan berbeda. Nah, sehingga ini pentingnya Bapak Ibu kerjasama dengan Rasidu. Ya. Jadi akurasi nilai nanti akan sangat tergantung pada banyaknya pembanding, variasi kota, variasi kabupaten, dan variasi provinsi. Ya. Dan seperti yang kami sampaikan Bapak Ibu, karena kami sudah melayani ratusan ribu siswa, maka nanti anak-anak nilainya akan semakin akurat, gitu kan? Terus Bapak Ibu, yang kedua yang dibutuhkan siswa adalah bagaimana siswa kita juga mendapatkan analisa yang akurat. Ya. Jadi terkait dengan pilihan minat siswa, ya, terus bagaimana nilainya dibandingkan dengan poin prodi atau batas bawah, bagaimana peluang masuknya, terus nanti rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan itu akan sangat membantu ya dari sisi pilihan siswa ya. Dan juga dari sisi Bapak Ibu guru BK untuk mendampingi konsultasi ya anak-anak kita ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan banyak analisa yang akurat yang kami berikan ya. Dan ini kami sudah banyak dipakai oleh sekolah-sekolah top 100 ya di LTMPT ya. Dan nanti Bapak Ibu sekolah juga akan mendapat report ya, baik itu report rekapitulasi siswa maupun report persiswanya ya. Dan itu nanti bisa dipakai data untuk pemetaan sekolah masing-masing. Kan? Kenapa penting Bapak Ibu? Jadi kebiasaan sekolah-sekolah itu mereka akan melihat. Ya. Jadi hari ini, misalkan bulan Februari ini, sekolah A itu rata siswanya, kemampuan siswanya itu ada di mana? Ya, apakah rata-rata masih di bawah 500 nilainya? Ataukah 500 sampai 600? Ataukah sudah di atas 600? Saya ini penting. Bapak itu memetakan kondisi siswa kita itu sebenarnya di mana untuk bersaing masuk perguruan tinggi. Kalau sudah di atas 600 artinya sudah hijau. Tapi kalau di bawah 500 artinya anak-anak kita itu masih belum sepenuhnya mampu bersaing ya, dengan anak-anak lainnya. Kan? Dan Bapak Ibu selanjutnya adalah tentu ada analisa butir soal. Jadi pemetaan kami itu nanti akan dibarengi dengan analisis butir soal. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini penting ya untuk adik-adik bagaimana mereka nanti melihat persis ya kemampuan per materi yang dia pahami kan. Jadi kalau materi A, materi B, materi C mana yang tidak paham dia tahu sehingga nanti fokus belajarnya itu lebih terarah. Nah, jadi nanti akan ada analisis butir soalnya mana yang tuntas, mana yang belum tuntas ya seperti itu kan. Dan tentunya Bapak Ibu di sistem kami nanti juga akan kami lengkapi dengan pembahasan ya. Jadi akan ada pembahasan sehingga nanti mempermudah anak-anak ya dalam belajar ya. Jadi jawabannya apa, terus jawabannya benar apa. Nah, itu nanti siswa bisa belajar secara mandiri di hasil tryout siswanya ya, di pembahasan ini kan. Dan Bapak Ibu kalau simulasi atau tryout itu kan sejatinya tidak meningkatkan kompetensi ya. Jadi hanya mengukur seberapa jauh kemampuan siswa-siswi kita. Maka Bapak Ibu setelah selesai disimulasi atau tryout, maka adik-adik nanti akan ada tambahan dalam bentuk peningkatan kompetensi ya. Nah, jadi kami juga melakukan pendampingan ya Bapak Ibu. Jadi tidak selesai simulasi selesai, tapi ada treatmentnya ya yang harus kita bangun ya. Jadi kita sudah mulai Bapak Ibu treatment ini gitu kan, dan mulai kita sudah menjadwalkan mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau mau dimasukkan di jam pembelajaran kami persilahkan, atau kalau dimasukkan di luar jam pembelajaran juga boleh. Jadi kami nanti akan menyesuaikan kebutuhan sekolah gitu kan. Nah, jadi peningkatan kompetensi sesuai dengan materi-materi yang diujikan ya di SNBT Kemendikbudristek. Kan? Terus Bapak Ibu, ini contoh beberapa penguatan materi ya yang dilakukan, dan alhamdulillah kami juga 2 tahun ini dipercaya oleh MAN IC se-Indonesia
untuk mendampingi ya siswa-siswinya, ya, terus melakukan simulasi juga pada siswa-siswi, gitu kan? Itu Bapak Ibu terkait dengan SNBT ya, yang pertama, gitu kan? Terus saya tambahkan sedikit Bapak Ibu, jadi nanti Pak Gun akan banyak komunikasi ya dengan MKKS, gitu kan? Dan nanti kami akan juga mengirim ya pendaftaran via link registrasi Bapak Ibu. Terus nanti dari link itu akan diisi sekolah, dan nanti dari data yang masuk, maka akan kami buatkan grup koordinasi ya, grup koordinasi Kabupaten Purwakarta, Subang ataupun Karawang. Sehingga nanti yang ada di situ biasanya adalah Bapak Ibu Wakakurikulum, BK, dan Proktor ya, untuk nanti kami kasih bimbingan teknis ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada pelaksanaan menyesuaikan dengan waktu luang sekolah. Jadi jangan khawatir ya, waktu luang sekolahnya tanggal berapa, bulan apa, nanti kami menyesuaikan ya. Sehingga nanti Bapak Ibu Wakakurikulum bisa memetakan ya waktu luang sekolah masing-masing. Dan Bapak Ibu, kami melayani sampai tuntas, artinya kalau ada anak-anak yang tidak bisa hadir di tes yang sudah dibuat atau dijadwalkan oleh sekolah, maka kami nanti akan membuat jadwal susulan. Ya, sampai nanti adik-adik dapat atau siswa-siswi kita dapat hasil, dan juga mereka nanti dapat jadwal ya penguatan materi. Gitu kan. Terus Bapak Ibu, ini saya tambahkan sedikit ya, ini untuk persiapan di tahun ajaran baru terkait dengan asesmen psikotes potensi siswa, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Rasidu juga sudah dipakai oleh puluhan ribu siswa ya, oleh ratusan sekolah terkait dengan program asesmen diagnostik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini karena sudah muncul juga ya di Kemendikbud, Kemendikbud ya nomor 719 tahun 2020 terkait dengan bagaimana sekolah itu memetakan ya siswa baru terkait dengan kepentingan IKM. Ya kan? Jadi kemarin di Direktorat SMA juga sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi ada 6 sampai 1 tahun ya Bapak Ibu guru BK itu menganalisa ya anak-anak untuk nanti dijuruskan sesuai dengan bakat minatnya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk membantu ya sekolah, maka tidak perlu tawuran Bapak Ibu. Kalau dengan Rasidu nanti cukup 1 hari nanti hasilnya selesai ya dan keluar, gitu kan. Tentunya manfaatnya untuk membuat kebijakan kepala sekolah, membantu Bapak Ibu guru BK ya dalam melakukan pendampingan ya, terus sumber inspirasi bagi Bapak Ibu mapel pengajar, terus juga tentunya sebagai pemetaan Bapak Ibu untuk siswa dan orang tua ya. Jadi 1 kali tes bisa dipakai selama 3 tahun, gitu kan? Kelas 10, 11, 12, gitu kan? Bapak Ibu nanti yang diujikan itu ada kecerdasan umum, jadi nanti anak-anak tetap akan kita kasih IQ, ya, terus minat bakat, ya, terus nanti ada gaya belajar, learning style, motivasi berorientasi, sampai nanti Bapak Ibu kami juga mengukur profil pelajar Pancasila, ya. Jadi untuk membantu melihat ya profil pelajar Pancasila anak-anak baru ya, atau siswa baru kita. Ya. Dan ini contoh reportnya Bapak Ibu. Jadi nanti tesnya kita tes intelijensinya pakai IST ya, Intelligence Structure Test, ada 9 subtes, nanti waktunya kurang lebih 2 jam. Terus nanti tes 2-nya nanti mulai tes bakat minat sampai profil pelajar Pancasila sekitar 118 menit. Jadi sekitar 3,5 jam nanti untuk tesnya. Dan nanti hasilnya sudah real time Bapak Ibu. Jadi 1 hari itu tes, maka hari itu juga nanti report akan keluar ya, report untuk siswa dan report sekolah. Jadi ini nanti bisa dipakai pemetaan oleh sekolah ya, membantu kepala sekolah, membantu Bapak Ibu guru BK, dan juga membantu Bapak Ibu guru mata pelajaran ya terkait dengan hasil-hasil ya. Jadi nanti tadi ada hasil kemampuan intelektualnya, apakah siswa-siswi kita itu di rata-rata atas, superior atau very superior gitu kan, untuk melihat kecerdasan siswa ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu, kami juga mengeluarkan kecenderungan mata pelajaran. Nah, jadi ini kan banyak siswa yang bingung. Mereka itu harus milih mapel apa, ya kan, yang sesuai dengan potensi minat bakatnya. Maka nanti akan kami keluarkan. Misalkan nanti prioritas 1 yang keluar adalah matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, pendidikan Pancasila, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi
Ini contoh-contoh hasil yang nanti didapatkan oleh siswa. Sehingga siswa sudah punya data terkait dengan potensi minat bakatnya. Ya. Dan Bapak Ibu, lembar pertama nanti akan sebagai laporan ya, dan hasilnya ini hasil umum sebagai laporan untuk sekolah dan juga untuk laporan keuangan ya, kalau misalkan memakai dana BOS gitu kan. Terus lembar-lembar berikutnya Bapak Ibu nanti terkait dengan penjelasan. Jadi tes apps kami ini siapapun yang megang, siapapun yang baca itu nanti akan mudah yang memahaminya karena ada penjelasannya. Jadi tidak hanya hasil global, tapi ada penjelasan rinci per subtesnya. Sehingga nanti orang tua, siswa, Bapak Ibu guru itu mudah membaca potensi siswanya atau potensi putra-putrinya itu seperti apa. Ya, jadi membantu lebih mudah memahami. Dan Bapak Ibu untuk SMA nanti terkait dengan mapel, ya mapel yang dipilih di IKM itu nanti sudah juga kita sinkronkan dengan kecenderungan studi lanjutnya. Ya, jadi kalau siswa itu milih mapel A, B, C, maka nanti studi lanjutnya itu kemana saja itu sudah sejalan. Ya, jadi tidak milih-milih lagi, tidak bingung-bingung lagi. Jadi kalau saya milih kelas 10 atau 11 itu milih biologi sama kimia, maka nanti otomatis kecenderungan studi lanjutnya yaitu mesti di ranah kesehatan. Ya. Jadi nanti sudah otomatis kita keluarkan ya hasil-hasil yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bahkan sampai nanti terkait dengan karir ya, karir profesi itu juga sudah dipetakan. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi program ini nanti akan sangat membantu ya anak-anak termasuk juga sekolah. Jadi pertama tadi adalah program SNBT untuk meningkatkan daya saing kelulusan. Yang kedua adalah program apps ya atau asesmen psikotes berbasis siswa untuk penunjang implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini yang banyak dibutuhkan oleh sekolah-sekolah saat ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan nanti setelah selesai tes nanti kami juga akan ada layanan pasca tes. Kalau tadi di SNBT ada layanan penguatan materi untuk peningkatan kompetensi, kalau di apps ya atau asesmen diagnostik nanti akan ada konsultasi ya dengan konselor sama dengan psikolog dari kami. Jadi tentunya nanti konsultasi untuk satu Bapak Ibu guru BK, terus yang kedua untuk siswa sama dengan orang tua. Nah, jadi biar nyambung semuanya. Kan? Gitu Bapak Ibu. Yang terakhir ya, nah ini kontaknya Pak Gunadi. Jadi mohon izin saya share karena nanti Pak Gun akan banyak komunikasi ya dengan Bapak Ibu MKKS gitu kan di Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang. Gitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Jima atas paparannya. Bapak dan Ibu semua, maksud kehadiran kami hari ini tentu sebagai silaturahmi pertama, di mana sekaligus minta izin kepada Bapak Ainul Hasan selaku Kacapdin dan tentunya Bapak Ibu yang bertanggung jawab atas pembinaan SMA dan SMK di wilayah Kacapdin 4. Suatu saat tentu Rasidu bisa jadi melakukan kerjasama atau kemitraan dengan sekolah-sekolah di wilayah Bapak dan Ibu. Kami minta izin untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kacapdin 4. Demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kami mohon izin. Izin Pak. Oh iya, maka Pak Agus dari SMA 1 Cikampek untuk pertanyaannya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya tertarik Pak dengan apa yang barusan dipaparkan tentang SNBP ini. Kebetulan sekolah kami sudah sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi apa yang Bapak paparkan tadi itu adalah kebutuhan kami Pak. Kebutuhan, jujur itu kebutuhan kami di dalam melaksanakan pemetaan ya, mapping terkait dengan pemilihan mata pelajaran di kurikulum Merdeka, di kurikulum sekolah penggerak ya, untuk ke fase app gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa bicara lebih jauh gitu Pak,
mungkin ada waktu Bapak atau tim bisa berkenan hadir di SMA Negeri 1 Cikampek, Pak. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan ke Bapak, mekanismenya nanti seperti apa. Karena jujur itu benar-benar yang kami butuhkan, Pak. Makasih. Kemudian yang kedua, mungkin ke Bu Herna ya, Bu Herna. Kebetulan ada hal yang ingin saya sampaikan juga ke Bu Herna. Ini terkait dengan Juknisbos 2023. Ini kaitannya juga dengan penilaian akhir jenjang, di mana di Juknisbos 2023 itu ada ketentuan bahwa tidak boleh dipergunakan untuk membiayai konsumsi penilaian akhir jenjang, akhir semester, ataupun akhir tahun ya. Konsumsi ya, konsumsi panitia, konsumsi pengawas gitu. Nah, sementara kan ya kita menyadari lah dan kita tahu bahwa penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir jenjang itu kan cukup lama gitu. Nah, kalau hanya sebatas konsumsi aja tidak boleh, di BOS tidak boleh, di BOPD juga tidak terakomodir, sementara kami belum melaksanakan rapat komite, dan andaikan dianggarkan di komite pun apakah itu jadi masalah atau tidak. Mohon pencerahannya dari Bu Herna atau Pak KCD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Mangga Bu Herna untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Kan saya baru tahu ya Pak ya, info yang barusan Bapak sampaikan, karena Juknisbos 2023 yang sekarang pun dia lebih fleksibel Pak, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Di BOPD juga tidak ada keterangan tidak boleh untuk kegiatan UKK, kayak gitu nggak ada Pak. Tapi ada nanti saya share ya ke Ibu itu. Boleh Pak, boleh. Itu pun ada beberapa sekolah yang konfirmasi ke saya. Saya bilang tanya itu ke sumbernya yang share gitu kan. Apalagi itu di atasnya tidak ada keterangan apakah itu dari Juknisbos atau BOPD. Sudah saya cek kembali, nggak ada Pak. Nggak ada di Juknisbos ataupun di Juknis BOPD. Bahkan yang 2023 malah lebih enak Pak Juknisbosnya. Dia lebih fleksibel dengan kebutuhan sekolah. Mangga Bapak gitu. Nanti bisa share juga ke saya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Makasih Bu. Berarti itu sama-sama. Nggak tahu itu Pak, bukan dari dari KCD juga. Saya sudah konfirmasi ke Pak Andri juga bukan dari Keuangan Provinsi juga Pak. Oh, berarti itu hoax ya Bu ya? Iya Pak. Kita patokannya tetap ke Juknis aja Pak. Oke. Baik Bos ataupun BOPD. Ya, itu saya sudah japri ke Ibu yang. Mangga Pak nanti Herna cek. Siapa? Oke. Makasih ya Bu ya. Sami-sami Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu Pak Haji Agus untuk pertanyaannya sudah jelas, untuk jawabannya Pak Haji. Ya. Ibu moderator, mohon maaf. Iya. Tadi yang bertanya Bapak Haji Agus SMK 1 Cikampek ya Bu ya? Betul. SMA Bu. SMA 1 Cikampek Pak. SMA 1 Cikampek ya. Iya. Bapak, kami kan tentu akan meluncur ya ke wilayah-wilayah yang ada di Kajabdin 4. Kita akan janjian sebenarnya biar kami dari Jogja nggak salah waktu. Mungkin kami ke SMA Cikampek, Bapak lagi ada tugas dinas misalnya. Itu untuk kami berbagi info proposal atau kontak person kami via siapa ya Bu moderator? Dapat Ibu Santi atau bisa di forum apa gitu? Oh. PDF-nya aja dulu. Iya, mungkin nanti melalui MKKS, Pak. Biasanya ada forum MKKS yang ditunjuk sama KCD, mungkin itu, Pak. Oh gitu, Ibu. Ya, iya. Kalau langsung dengan kita gimana? Boleh nggak? Boleh, Bapak. Boleh. Jadi kita nanti memang kegiatan itu kan sebenarnya bersama-sama Bapak. SMA 1 Cikampek misalnya ikut, ya nggak apa-apa, ikut lebih dulu itu nggak apa-apa Pak. Harapan kami nanti bisa diikuti oleh semua sekolah yang ada di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang, seperti itu. Sehingga nanti kami sambil jalan mungkin silaturahmi ke Bapak Agus, juga silaturahmi ke MKKS itu.
Bapak Agus, kalau nomor HP kami bisa dicatat Bapak yang tadi ya? Oh, saya belum sempat Pak. Tadi karena saya kebetulan tadi lagi ngebuka Jumit MGMP juga. Jadi saya agak terlambat masuk gabung dengan Bapaknya. Oh ya. Kalau saya mencatat nomor Bapak, sebentar saja bisa Bapak ya? Bisa Ya, ulang Bang. lagi aja Pak, mohon maaf. Ya. Nomor kontaknya di-share ulang. Oh, iya, iya. Mr. Simon bisa di share ulang Mr. untuk nomor kontak kita. Mr. Simon. Jadi Bapak Ibu, kami berharap kenapa diikuti tidak hanya oleh satu sekolah di wilayah Bapak Ibu semua, agar nanti kita bisa menyampaikan laporan dan update juga ke wilayah KJD 4 tentang Suaranya Pak. kami bisa menjadi bahan diskusi. Bapak Ibu, di layar sudah ada nomor HP kami. Pak Agus mungkin bisa catat sehingga bisa, maaf, japri saya untuk tim kami meluncur di hari apa dan kapan misalnya Bapak ada waktu gitu. Siap, Mangga. Sudah saya catat. Iya Bapak. Terima kasih Bapak Agus. Dan Bapak Ibu semua. Yang lain Terima mungkin ada kasih Pak Gunadi. Ya, sudah Mangga cukup. ada dua penanya lagi. Mangga dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Di wilayah Jawa Barat kami sudah melakukan kegiatan kemitraan ini di wilayah Cianjur, kemudian Bandung, Cimahi, juga Cirebon, kota dan kabupaten, serta Kuningan, rutin Bapak Ibu, sehingga menjadi sesuatu yang mudah untuk dikondisikan. Artinya apa? Rasidu bukan teman baru lagi bagi Jawa Barat. Seperti itu. Kami juga bersahabat dengan Bapak Ibu MKKS Provinsi, Bapak Agus Muhrom. Segala kegiatan kami selalu kita update terkait dengan apa yang kita layani di wilayah kerja Jawa Barat. Begitu Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semua. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Iya Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kami ingin ditanyain Ibu Titin, Ibu, dari SMA 1 Purwakarta kalau ada. Oh gitu Pak. Mangga Bu Titin. Iya Bapak Ibu, gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau cukup Ibu, mungkin setelah ini kami akan minta Ibu untuk bisa bersilaturahmi. Artinya kami sudah resmi, orang Jawa bilang kulon nuwun Bapak Ibu ya. Dulu saya tuh sering telepon Bapak Aik ya, mohon maaf Bapak Aik. Lama sebelum pandemi kita telepon Bapak Aik, kemudian Ibu Rise juga silaturahmi dan ingin melakukan kemitraan di wilayah KJD 4. Tapi kemungkinan semoga tahun ini kita bisa terrealisasi, kami memberikan pelayanan di Purwakarta, Subang, dan Kerawang. Seperti itu. Makasih Pak Gun, nanti saya hubungi secara pribadi. Ya, itu udah saya rancang ya. Oke, makasih. Ya, makasih Ibu Titin ya. Ibu Titin soalnya namanya sering disebut di Jawa Barat. Oh iya. Salah satu. Makasih. Ya. Makasih Ibu. Ya. Sekian dari kami, Bapak Ibu semua. Mohon maaf dari Yogyakarta kalau ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah pagi ini kami tolabul ilmi, bukan bermaksud lancang menggurui Bapak Ibu semua. Kami memberikan layanan dalam rangka meningkatkan prestasi anak didik kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk paparannya dan demikianlah Bapak Ibu, rapat mingguan telah selesai dilaksanakan dengan harapan semoga KCD wilayah 4 lebih baik lagi ke depan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Yanti kembali lagi ke Bu Yanti. Mangga Bu Yanti. Mohon Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Puspita Ningrum SE yang telah memimpin rapat mingguan hari ini sehingga rapat mingguan bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk
kelancaran aktivitas kita selanjutnya, mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Arsiparis ahli muda dari SMAN 1 Tempuran. Kepada Bapak Bu Hari SPD, dipersilahkan. Pak Hari. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, masuk Bu. Mohon enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 beserta jajaran, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, serta rekan arsiparis. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, jernihkan hati, serta heningkan pikiran untuk berdoa agar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan kelancaran dalam melakukan tugas-tugas kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkan kami dengan cara yang benar dan keluarkan juga kami dengan cara yang benar di setiap pekerjaan kami. Bimbinglah setiap langkah kami, lancarkan, mudahkan, dan tuntaskan ya Allah. Kami hanya merencanakan, Engkau yang menentukan. Jangan bebani kami dengan sesuatu yang tidak akan sanggup kami untuk memikulnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kepada Bapak Hari yang telah memimpin doa. Semoga memberikan kelancaran dan keberkahan untuk aktivitas kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Alhamdulillah, rapat mingguan hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kesalahan perkataan dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di rapat mingguan kali ini. Saya akhiri dengan bukan pantun ya, lebih ke karena ini bertepatan dengan Hari Pramuka ya yang kita peringati setiap tanggal 14 sesuai moto atau sembahyang pramuka, yaitu Satyaku Kudarmakan dan Maku Baktikan, yang mengandung arti bahwa kita harus berjanji, berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga ini bisa diterapkan dalam pelaksanaan kita tugas sehari-hari. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Epi, izin lab.